Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim, ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi bin jalalika wa innahu bin kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah, alhamdulillah, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan segala perintahnya, amanahnya, beramal dan beribadah, dunia dan akhirat, zahir dan batin. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para pemirsa, para saudaraku semuanya, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah. Insyaallah dalam pertemuan ini, dalam tayangan ini, insyaallah kita kembali belajar meningkatkan iman takwa kita demi meningkatnya derajat ibadah kita. Insyaallah kelak ibadah itu sudah pantas untuk dijadikan sebagai wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. YouTube Buya Pasaman Timur dalam makom Majelis Zikir Marifatullah Sumatera Barat, insyaallah tidak akan pernah berhenti dalam rangka membawa dan mengajak umat untuk bertauhid kepada Allah, dalam meningkatkan ibadah, nilai-nilai ibadah kita. Untuk itu pada kesempatan dan waktu yang sangat kita muliakan ini, saya akan berbagi wawasan tentang penguasaan sebuah pengkajian, yang mana penguasaan dan pengajian ini kalau tidak jelas makom-makom dan kodrat-kodrat serta penempatan-penempatannya, ini yang membuat kerancuan di tengah-tengah umat, sehingga tidak bisa lagi pembahasan itu dibedakan tingkat amaliyahkah, tingkat ibadahkah, tingkat ilmukah, makom tauhidkah, makom tasawufkah, makom tangrekotkah, tapi sudah bercampur baur, sehingga untuk menetapkan keimanan kita
di dalam menjalankan itu menjadi suatu tantangan dan problem, suatu menjadi masalah. Untuk itu, mari kita sama-sama memperluas wawasan. Jangan hanya kita berbicara tentang ilmu, baik mengenai sholat, baik mengenai zikir, apapun bentuk makom ibadahnya, terutama kita harus tahu dulu rumus-rumus di dalam menjalankan ilmu. Kenapa saya bilang ada rumus? Rumus ini dalam arti luas adalah makom atau prinsip. Jadi kalau kita bicara tentang makom ilmu dan ibadah, maka kita harus bisa memisah-misahkan mana yang kalau golongan berkalam kepada Allah tingkat ibadah dan mana golongan pembahasan tingkat ilmu. Ini sudah jauh perbedaan. Kenapa? Ini kalau kita berbicara soal ilmu, diri awal jadi Tuhan ilah tunggal wujud semata. Itu ilmu. Hanya aku dan kepada diriku sendiri. Ini ilmu. Baik yang mau dibahas itu sholat, baik yang mau dibahas itu zikir. Kita lihat dulu makomnya. Yang kedua, ibadah. Nah, kalau makom ibadah ada yang bersyariat, hakikat, tarekat, ma'rifat, tasawuf, tauhid, itu sudah ada makom-makomnya. Jadi kalau kita berbicara tentang Allah dalam posisi ibadah, ini sudah aftar. Muhammad awal jadi, sandarannya adalah Muhammad. Pembahasan kodratnya zat, nur, batin. Tapi kalau sudah ke tingkat ilmu, ini adalah wujud dan maujud, tidak memakai asma lagi. Contoh apa? Kita memakai zat, sir, wujud, batin, aku, dia. Ini sudah tingkat ilmu. Ini jangan salah menempatkan sesuatu dalam memperjalankannya. Jangan salah menempatkan makom-makom tadi. Ini sangat penting sekali. Bahkan saya bilang inilah yang menentukan. Contoh, umpama kita membahas mengenai ibadah hakikat sholat. Ya. Makomnya apa ini? Kalau makomnya ilmu, wahidun wal wajahudun al ma'budun. Bagaimana hanya diriku yang mampu menyembahku dan diriku yang mampu menghadapku, anta zikru al mahudun, dan hanya diriku yang mampu mengingatku. Ini kalau kodratnya sudah ilmu. Bagaimana dia berterjali kepada zatnya yang dijadikan sebagai umatnya daripada kewahidan tunggalnya Tuhan ba'dal pada diri. Atau batasannya sudah ilmu. As-sajadahnya tidak lagi as-sajadah, tetapi as-sajadahnya itu adalah batasan batasa dalam arti al-sajadah atau batasan sujud. Ini sudah diri makomnya. Segala bentuk maujud itu sudah ada pada diri. Maujudullah kepada wujudnya sendiri. Wujud yang menggerakkan maujud kepada tujuannya. Fi'ilnya pada wujud, af'alnya pada maujud. Tapi kalau kita bicara mengenai posisi ibadah, itu sudah memperlihatkan makom sifat dan zat. Ini makom ketuhanannya adalah aftar, sudah disebut dengan Allah. Nah ini, jadi kalau umpamanya, kenapa kita mengkaji ini harus tahu makomnya? Karena kadang-kadang dalam kaji wujud juga disebut Muhammad dan Adam. Nah ini sudah tidak sinkron makomnya.
pentajaliannya sudah salah, bagaimana dengan yang mengamalkan? Lebih salah lagi. Yang dia dapatkan hasilnya adalah suatu kebingungan. Kenapa? Arakannya adalah ilmu, metodenya ibadah. Ini yang membuat kerusakan. Nah, seperti contoh tadi, kalau sudah sifat keakuannya, kepadalannya dengan batin bilahnya, menghadapnya panafilah kepada batin filah di alam bakofilah, tenggelamlah wujud zat kepada wujudnya Allah, wujudullah. Disitulah mendapatkan bahwasanya sir itu wujud di dalam wujudnya Allah dan sir wujud di dalam sukun. Nah, itu sudah jelas makomnya ilmu. Kajiannya aku kepada diriku sendiri. Nah, kalau kita mengkaji ibadah, itu namanya adalah penghimpunan syahadat, syahadah, ahadah. Tauhidnya adalah tauhiddin. Tapi kalau ilmu, tauhidnya itu sudah beda. Tauhidnya itu sudah naik kepada tingkat tauhid ilallah. Jadi kita harus bisa memisahkan. Tidak lagi asyhadu an la ilaha illallah, tetapi sudah ke maqam al-malikul haqqul mubin. Ini syahadatullah. Kalau syahadat tauhid, Allah ingin mewujud pada wujudnya Muhammad. Aku ingin dipanggil Muhammad. Nah, ini makomnya sudah beda. Nah, inilah yang membuat kerancuan di dalam pengamalan ilmu-ilmu tauhid. Maka ilmu tauhid inilah yang meluruskan kebenaran daripada silsilah atau perjalanan atau tajalinya. Ya, mungkin secara hakikat dibahas dengan pola ibadah, ini akan melahirkan contoh seperti diri panafilah. Ya, bagaimana katakan wujud Allah pada batin, mewujud Muhammad pada rohani, nyatalah Adam pada jasad. Nah, ini adalah hakikat daripada ilmu ibadah. Tapi kalau hakikat daripada ilmu kodrat, ini kebagian daripada sholatul min tawaf, ini yang hukumnya syahadat 24 jam. Menggiringnya adalah sifat kebertuhanan. Sifat ketuhanan dalam bentuk kodrat dan ada dalam bentuk kodrat ibadah. Dalam keumatan dan ketuhanan dalam hukum ibadah. Tapi kalau 24 jam dengan 24 huruf syahadat, masa tauhid, tafrid dan tajrid itu mengalami masa ilmu. Lenyap jiwa kepada napas, lenyap napas ke nyawa kepada batin. Di sini perkaranya sudah ilmu. Bagaimana kita bertajali dengan Allah 24 jam. Artinya kerangka wujud dan maujud tadi tinggal lagi kita dalam masa melihat Allah dalam pensaksian. Apa yang dilihat Allah itu yang kita saksikan. Ini kalau sudah sifat kaji ilmu. Meskipun makomnya ibadah tapi dikupas secara ilmu. Nah, ini kodrat solatnya adalah tawaf. Yang tawaf itu adalah gerakan yang kita laksanakan. Dan kita menerima azannya itu di rumah sakit atau baru lahir. Nah, ini. Tapi kalau kodratnya sudah bersifat mi'rad, yaitu ibadah. Nah, kalau kaji ibadah dituntut ketuhanan dan keumatan. Bagaimana kita menjalankan dan mengkaji kodrat-kodrat Allah yang akan menghampiri wujudullah dengan tidak bersekutu kepadanya. Nah, ini artinya sudah tingkat kodratnya yaitu ibadah.
Dan ini harus diperjelas pada hadirin jamaah, pada hamba Allah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Ini harus kita perjelas karena tidak gampang, apalagi antara ma'rifat dengan ma'rifah itu sudah beda. Makom ma'rifat adalah pensaksian, sementara ma'rifah ini adalah pengenalan. Nah, ini juga harus diperjelas. Memang kunci kebenaran ini ada di tangan para guru-guru. Kenapa? Disinilah dituntut kebenarannya. Kadang-kadang seorang jadi murid itu karena kalah bicara. Karena guru lancar bercerita ilmu, murid tidak bisa lancar, akhirnya dia menyerah. Tapi lancar ini lancar yang belum benar. Nah, ini yang kita khawatirkan. Tapi kalau kebenaran yang disampaikan itu harus dibawa murid itu dalam rangka bertajali, melaksanakan perbuatan kodratnya hakikat itu, bukan memperkenalkan. Yang diperkenalkan itu Allah setelah kita mentadabur satu demi satu zat dan sifatnya. Tapi kalau hanya kita sebagai orang yang tahu menggembar-gemburkan suatu pengalaman di depan orang yang mencari ketetapan, mereka akan menerima. Tapi kita sayangkan, nanti mereka akan mengalami kekecewaan. Dia sudah diperkenalkan bahasa-bahasa ma'rifat, hakikat, semua dia sudah diperkenalkan, sampai pengetahuannya juga sudah meningkat. Tetapi membawa hukum syahadat, syahadat menyatukan syahadat langsung ahad menjadi satu atau ihram, bukan bertambah banyak tapi harus digulung kepada satunya Allah, sehingga umat itu merasa dia sebuah fitrah, bukan sebuah makhluk yang diistimewakan dan berjauhan dengan Tuhan, tetapi adalah fitrahnya dirinya sebagai umat. Berinsannya Allah pada diri manusia di dunia ini, berinsannya Allah dalam kodrat manusia, bukanlah artinya manusia itu terjadi dan diciptakan dengan sendirinya. Bukan. Inilah makna kun fayakun tadi, yang dijadikan dengan yang terjadi itu bukan sama. Contoh, Allah jadikan zat, yang terjadi makomnya adalah Tuhan Allah. Begitu Allah ditetapkan, yang terjadi adalah Muhammad. Nah, inilah yang dikatakan kun fayakun. Mana yang jadi, mana yang terjadi. Yang dijadikan hanya satu Allah oleh badal ketunggalan Tuhan dalam wahidnya. Tapi yang terjadi apa? Ada kehidupan bersifat nur, ada asal usul bersifat zat, dan ada kodrat-kodrat diri berupa sifat, dan ada sifat dalam sifat. Nah, ini makanya kita harus tahu makom-makom pengkajian itu dulu. Itu yang penting. Jangan kita larut di dalam sebuah cerita, tapi kita tidak pernah masuk ke dalam cerita itu, karena guru hanya bisanya bercerita, tapi tidak bisa merubah. Itu belum guru namanya. Makanya mencari guru harus sandarannya Amirul Mukmin, harus ahli diri kita. Siapa ahli diri kita sebenarnya? Kita minta kepada Allah, ya Allah, datangkanlah ahli diriku ya Allah, maka akan datang ahli diri kita.
Seperti apa? Kita lihat Umar bin Khattab, seorang ahli diri, seorang Amirul Mukmin. Dia bisa minta pendapat para nabi, minta pendapat semua sahabat, minta pendapat, dan mencari kebenaran-kebenaran kepada ahli dirinya. Nah, kesalahan kita, mentang-mentang dia bersorban, mentang-mentang dia ada di makom pengajian, kita sudah menganggap kesempurnaan itu sudah ada. Belum tentu, itu tidak jaminan. Ajak duduk bareng dulu. Mari kita bermujakarah dulu sebelum dijadikan seorang guru. Dan yang namanya kita belajar kan bukan dari nol. Semua orang sudah punya pengalaman batin. Gak ada manusia yang tidak punya pengalaman batin. Asal muasalnya saja dari batin. Untuk itu, para hadirin dan para jemaah, para sahabat dan kerabatku yang dimuliakan Allah, mari kita mengenal dan wawasan-wawasan dalam belajar, wawasan-wawasan dalam menuntut ilmu. Kita harus tahu batasan mana yang dikatakan ilmu di kodrat ibadah, manalah dikatakan ibadah di kodrat ilmu. Kodrat ilmu bercerita tentang ilmu dengan Allah, wujud dan maujud pada diri Allah semata. Kalau kita bercerita ilmu tentang ibadah, nah di dalam makom ibadah ini adalah makom tajalli, ya, makom tajalli setelah awaludin marifatullah. Setelah Allah Tuhan menamakan dirinya Allah, nah disinilah baru timbul pelajaran wujud dan maujud. Wujud maujudnya apa? Bukan dari kodrat ilmu, tapi kodratnya adalah kodrat asal dan usul. Mencari diri dalam diri. Nah, inilah tugas hakikat. Menyaksikan diri yang berdiri, ini adalah tugas ma'rifat. Dan memperjalankan diri kepada diri, ini tugas tarekat. Dan mewujudkan diri dalam diri, ini tugas syariat. Semuanya sudah ada ketetapan-ketetapan belajar. Jangan kita sia-siakan usia kita mencari ilmu dengan ilmu, tapi tidak kita mencari, tapi kita tidak memiliki ilmu dalam memakom-makomkan kajian. Akhirnya kita mengamalkan matang, mentah kita amalkan juga. Mudah-mudahan dengan adanya tausiah ini menjadi suatu pedoman buat kita bersama. Asal kita harus memiliki pengetahuan wawasan dulu sebelum mengambil kodrat-kodrat ilmunya. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kalau kita memang ingin mendapatkan kerajaan Allah dalam diri, mendapatkan kodrat-kodrat Allah dalam diri, harus tahu perbedaan-perbedaan amalan. Makom-makom ilmunya harus tahu. Kadang-kadang kajiannya ibadah hakikat, tapi prinsipnya amaliyah. Nah, ini yang merusak di sini. Amaliyah ini bernama amaliyah setelah ilmu ibadah itu turun ke dalam syariat, maka syariat ini akan meningkat nilainya jadi amaliyah. Contoh, orang tidak sholat membuka pintu dengan rukuk. Dengan orang sholat ruku, nilai rukuknya, bentuk rukuknya sama, nilainya berbeda. Satu jatuh ke ibadah, satu jatuh kepada perbuatan. Nah, kalau ini sudah kita kaji menjadi ibadah. Kalau tidak, ruku buka pintu dengan ruku sembahyang ini nah, sama nilainya. Karena tidak ada nilai hakikat di dalam ruku itu.
Bukankah iman itu artinya mengimani? Mengimani atas apa makna di balik perbuatan itu. Itu yang dikatakan iman. Kalau kita berdiri, apa yang harus kita imani? Apa makna daripada berdiri ini? Begitu juga untuk melakukan seterusnya. Kita harus ada yang kita imani. Nah, inilah dia. Sama kayak kita sekarang menghadapi bulan suci Ramadan ini contohnya. Nanti ada yang punya ilmu mengerti tentang menahan hawa nafsu, menahan diri, dan menahan haus lapar. Tiba-tiba kena ilmu hakikatnya bagus, tahu dia mana kodrat-kodrat, terus dia tidak menahan haus dan lapar. Katanya itu puasa orang awam. Itu juga salah. Itu juga salah. Jadi kita mendapatkan keberuntungan kata Allah dengan meningkatkan nilainya. Kita tetap semua menjalankan, tapi kita harus mendapatkan nilai lebih. Inilah afqalalal fil mu'minun. Ya, beruntunglah orang-orang yang berilmu. Ya, itulah kata Allah dalam surat Al-Mu'min. Beruntunglah. Apa untungnya? Itulah tadi sangat banyak kemudahan di dalam perintah Allah. Tapi orang yang tidak tahu ilmunya, dia melihat banyaknya perintah, bukan bertemu dengan banyaknya kemudahan. Kenapa? Karena dia tidak mengerti makna. Kalau makna itu kan tidak butuh dari semua persyaratan amalianya. Umpamanya kita di jalan, lagi di atas mobil, ba'da masuk azan datang berkumandang, terus kita celingak-celinguk cari masjid. Nah ini kalau orang yang tidak ngerti hakikat. Kalau kita sudah paham hakikatnya, kita tinggal menjalankan. Kita jalankan hakikatnya dengan baik. Maka kita beruntunglah. Jalan tetap terjadi, perjalanan tidak berhenti, ibadah kepada Allah juga tidak berhenti. Nah inilah kebesaran sebuah diri manusia. Sangat banyak rahasia-rahasia Allah di dalam diri kita ini. Bahkan kalau kita mengamalkan yang di luar diri, maka haramlah hukumnya. Tapi mengamalkan yang di dalam diri, itu yang dihalalkan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Semuanya ada di dalam dirimu. Kenapa tidak engkau pikirkan? Mari kita tingkatkan wawasan-wawasan di dalam agama ini. Hei para jemaahku, para hamba-hamba Allah, para sahabat dan kerabat, aulia wal ulama, al-mukarram dan semuanya. Insya Allah, mari kita berbagi kepada sesama. Mari kita berbagi, hati-hati. Kebenaran Allah itu, Allah bicara dengan kebenaran, kebenaran bicara dengan kejadian. Harus kita berhati-hati. Selalu kita minta petunjuk kepada Allah sebelum kita melontarkan kalam-kalam Allah kepada umat. Kenapa? Karena kita sudah tahu mana hal yang jaiz, mustahil dan wajib bagi akal, sehingga kita bisa menempatkan kodrat-kodrat ilmu sesuai kemampuan jamaah yang menerima. Jangan hanya kita tidak mau tahu menyampaikan ilmu, tetapi tidak melihat kekuatan dan kodrat insaniahnya seorang murid, akhirnya tidak gayung bersambut. Cerita singgah di pengalaman, dada tetap kosong. Inilah yang pergi kosong pulang kosong. Inilah kerugian yang nyata. Untuk itu saya menghimbau selaku
guru mursyid, insyaallah mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih bisa berbagi di dalam derajat. Berbagi di dalam derajat, bukan memberitahukan sebuah pengalaman, tapi mengajak mendirikan kodrat ketuhanan di dalam diri, sehingga diri kita di bawah kendali Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Demikian wawasan ini kita himbau kepada kita sesama umat Islam, semoga menjadi suatu tolak ukur dan pandangan. Jangan tergesa-gesa dalam belajar, tetapi milikilah wawasan dulu sebelum menerima sebuah ilmu. Karena ilmu tanggungan rohani, yang akan mengalami adalah rohani. Tetapi iman dan ilmu akal juga harus berfungsi memilah-pilah daripada kebenarannya. Insyaallah. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.